kita lagi koordinasi dulu ya sama yang di Alam. Siap. Siap. Iya, sehat alhamdulillah. Iya, baik, alhamdulillah ya. Siap. Nama saya Badru. Masya Allah. Oh, yang viral tadi ya? kira-kira umat Islam dia berjihad, dia semangat. Woi. Mana? Ya, salam warahmatullahi baru nyampe. Boleh siap-siap. Nanti kita lanjutkan dengan lagu Ayo Alal Jihad. Ayo kita jihad. Enggak. Jangan ada khawatir, ada Allah. Hah? Apa ya? Siap. Siap. Masya Allah. Siaran bisa nih. Ya, siap. Muhammad. Kasih tahu. Bisikin Muhammad anak aja. Iya. Mau dipanggil. Orang kita dari guru kita semua, yaitu dari perwakilan DPR Banten kepada Kiai Jari, waktu dan tempat dipersilakan. Sallu Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak nyari tempat parkir. Masih semangat. Masih semangat. Siap bela negara. Siap bela rakyat. Siap bela agama. Siap bela Allah. Tapi. Sallu ala Nabi. Hai hadirin. Kami mau menanyakan mana yang rindu di demo. Hei, mana orangnya yang sangat merindukan di demo? Gua kan receh. Mana sekarang orangnya? Pengecut apa bukan? Kemana dia? Katanya rindu di demo. Kenapa dia ngumpet? Mana dia penbohong? Ngaku yang gak mau naikin BBM. Sekarang BBM bukan naik, pindah harga betul. Mari kita tuntut supaya BBM diturunkan kembali, betul. Kalau tidak menurunkan BBM kembali, maka dia harus turun, betul. Setuju. Mana sekarang orangnya? Mana? Apa benar kata bang itu apa ya? Bang Tri apa ya? Ya ini apa presiden asli, apa presiden palsu? Presiden asli, apa presiden palsu? Yang benar presiden asli apa palsu? Asli apa palsu? Benar kata Bang Tri kali ya. Demo bukannya nyamperin kepada rakyat yang demo, malah kabur dia. Pengecut apa pecundang? Dia itu malah pecundang. Layak jadi presiden atau turun? Turun Jokowi. Sekarang juga. Turun Jokowi. Sekarang juga. Turun Jokowi. Sekarang juga. Merdeka! Mana wakil rakyat kita? Mana
saja para pejabat yang enak hidup ya rakyat bersara ini, betul. Maka oleh karena itu kita punya tiga tuntutan, betul. Satu, turunkan harga BBM kembali. Yang kedua, turunkan harga makan bahan pokok, betul. Boleh tampak kali. Boleh tampak kali. Boleh tampak. Kalau cabai naik, kalau Boleh tampak kan? kalau telur naik, apa jangan orang sendiri. Apa ya? Hah? Kalau BBM naik, apa tuh? Hari ini ada sesuatu yang lain di aksi. Ada Bang Refli. Kontrol Bang, naik Bang. Sudah tidak mampu mengendalikan harga-harga, wajib Jokowi harus turun, betul. Hanya sekian dan demikian, barangkali banyak yang orang yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Jain Bewari, perwakilan dari GMPR Banten. Takbir. Siapa antren hadir lebih banyak lagi? Takbir. Baik, selanjutnya perwakilan dari GMPR Madura, jauh-jauh dari Madura datang ke Jakarta. Nanti selanjutnya setelah ini siap persiapan mama untuk menyampaikan orasinya. Untuk itu kami persilakan kepada Ustaz dan Haji dari Madura. Kepadanya waktu dan tempat dipersilakan. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum lanjut, saudara-saudara, dulu waktu revolusi Indonesia merdeka, arek-arek Surabaya bangkit bersama ulama dan pedakwah. Gua bukan Habib, Babe. Takbir di Jawa Timur bergema menciptakan seluruh Indonesia sehingga menjajah harga dari negara Republik Indonesia. Saya mau dengar di Jakarta. Ya, jadi udah ditutup sama wali kota. Udah ditutup sama Takbir! Takbir! Dia tetap akan jalan kecuali presiden atau BRIN menyetop. Nah, BRIN-nya aja. Saya datang dari Madura jauh-jauh. Gua ngajar BRIN enggak apa-apa. Hanya ingin Siap, gua aja. bangkit bersama saudara-saudara. Udah ini dulu. Kali ini Lu cek. rakyat Indonesia sedang dipecat Sumpah, jutaan follower. oleh pemerintah sendiri. Tapi dia postingannya 1, 2, Kalian yang masih di rumah, jadi kelihatan yang masih punya rasa hati yang mati, suatu saat kalian akan dipecat langsung oleh pemerintah. Jika pemerintah kebijakannya dibiarkan begitu saja, saudara-saudara. Gua mau. Saya mau mengutip dua ayat di sini. Allah berfirman di dalam ayatnya, وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ. Dan kami jadikan di antara kalian syu'uban, berras-ras, wa qabaila, dan bersuku-suku, lita'arafu. Iya, Kalian saling Ya mengenal Allah, makasih. sama baik. Iya, Nona. Iya, satu lagi. Iya. Bukan Iya, Bu. maksudnya antara suku Madura, suku Jawa, suku Sunda, suku Batak datang untuk bergotok-gotokan. Iya. Tetapi kita datang hanya untuk bersatu. Ya sabar. Ya Allah. Ya bersatu. Iya, sabar. Iya, makasih Kakak. Iya. 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 Iya, sabar. Wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah. Berjihadlah kalian dengan harta-harta kalian dan dengan semua raga kalian. Bismillah. Ya, sama-sama. Iya, makasih Bu. Tahu sejarah tanggal 10 Iya. November di Surabaya? Ayah semua boleh rela mengorbankan kekuatan raganya, bersimbah darah berkalan-kalan hanya untuk membela negara Republik Indonesia. Saudara-saudara harus tahu bahwa membela negara itu adalah kewajiban. Sebagaimana Allah wajibkan dengan membela agama, membela Allah dan membela Rasulnya. Lalu saudara-saudara sekalian, saya ingin mengkritik di sini, boleh enggak mengkritik?
mengkritik dilindungi oleh undang-undang tidak. Jangan-jangan nanti setelah dikritik kita turun ditangkap. Kawan Banten gimana? Den, Kawan Banten gimana? kamera Den. Bayangkan ada Sabar kamera. Waalaikumsalam. Jangan-jangan nanti kita cekcok lagi ya. Takut sama sejarahnya. Kamera. Ya, kalau kita Allah. Kalau kita yakin dan tawakal kepada Allah, senjata dan peluru mata itu di air, saudara. Udah Den. Yakin? Beranian kunci. Saya ingin sampaikan kepada saudara-saudara polisi, saudara-saudara aparat keamanan, saudara-saudara yang punya slogan pengayom rakyat. Tapi pada kenyataannya, pada faktanya, Sabar. mereka selalu menjadi pembangkang rakyat. Fakta yang terjadi di lapangan seperti itu. Walaupun saudara, kita akui masih banyak polisi-polisi yang baik, tetapi Madura punya peribahasa, Tuhan polisi itu bukan Tuhan, tapi atasan. Jika mereka disuruh pilih di antara dua, sholat Jumat atau melaksanakan berita atasan, mana yang dipilih? Jadi saudara-saudara sekalian, tidak salah apa yang disuarakan oleh Habibuna, Imamuna, guru kita yang mulia, imam besar manusia, yaitu revolusi akhlak. Tidak salah saudara-saudara membenahi akhlak, etika, dan moral dalam menghadapi rakyat Indonesia. Apa salahnya polisi-polisi datang dengan tersenyum kepada rakyat, berbaur dengan rasa hormat, dengan rasa manusiawi? Itu lebih kami hormati daripada kalian datang petantang-petantang bawa senjata, datang seperti monster yang mengerikan dan menakutkan. Tahu nggak saudara-saudara, dari dulu saya masih kecil, yang namanya polisi itu sudah menjadi momo dan meme yang mengerikan. Nah, karena itu Pak Jokowi di mana rumahnya Jokowi? Saya nggak tahu saudara, karena saya datang dari Madura. Tolong tunjukkan di mana rumah Jokowi. Di mana? Di mana? Di situ ya. Pak Jokowi, tolong didik lagi aparat negara yang represif. Dari hari ini kami minta kalian menghadapi rakyat harus dengan slogan yang kalian miliki, yaitu sebagai pengayom rakyat, bukan pembantai rakyat. Hadapi rakyat dengan akhlak yang mulia, insya Allah kami akan lebih mencintai kalian. Saudara-saudara, kita datang di sini tujuannya untuk menuntut BBM turun. Kalau tidak turun gimana? Kalau tidak turun gimana? Kalau tidak turun apa maunya? Kalau Jokowi tidak turun mau apa? Kalau Jokowi tidak turun, pada wakil rakyat agar supaya turun. Terima kasih saudara-saudara. Saya datang dari Madura. Perkenalkan, saya mewakili saudara-saudara semua yang dari Madura. Salam untuk saudara-saudara yang ada di sini. Takbir! Allahumma sholli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
hanya lagi mereka dapat menjadi urusan agama menjadi Takbir. Sallu ala Nabi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, masih semangat. Masih semangat. Takbir. Masih banyak guru-guru kita dan perwakilan-perwakilan ormas yang hadir. Juga dari Jawara belum ada nih perwakilannya yang daftar untuk orasi. Untuk itu sekali lagi kami mohon yang mau orasi merapat ke mobil komando. Baik, selanjutnya kita panggil perwakilan dari Mama untuk menyampaikan orasinya. Baiklah, yang pertama perwakilan Mama dari RM. Kita panggil Bunda Ida. Kepadanya waktu dan tempat dipersilakan. Setelah ini persiapan dari Muslimah PAD 102. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu kali lagi yang bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk semua rekan-rekan guru yang ada di samping kanan saya, untuk saudara-saudara muslim dan muslimat saya yang ada, mohon maaf saya saat ini ada di atas. Izinkan saya membacakan Sumpah Pemuda. Kenapa? Karena saat ini kita membutuhkan persatuan. Kita butuh apa? Kita butuh apa? Persatuan. Ledakan semua legalitas kita. Tanggalkan semua jumlah kebesaran kita. Kita berjuang atas nama rakyat. Atas nama siapa? Atas nama rakyat. Bukan atas nama golongan. Bukan atas nama ras. Bukan atas nama suku. Benar? Apa yang kita tuntut sekarang? Musuh kita saat ini adalah rezim yang menindas. Betul? Musuh kita adalah rezim yang menindas, bukan para pejuang, bukan teman-teman kita, bukan teman-teman seperjuangan kita. Satu kali lagi, izinkan saya membacakan Sumpah Pemuda. Kita ikuti bersama, oke? Siap? 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 Siap. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda. Kami, Pemuda
lagi untuk semua, untuk seluruh kaum perempuan. Kita adalah Ibu Pertiwi yang melawan, bukan Ibu Pertiwi yang menangis. Sekali lagi, kita adalah Ibu Pertiwi yang melawan, bukan Ibu Pertiwi yang menangis. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Naida, perwakilan dari ARN. Kita doakan beliau sehat walafiat, panjang umur, dan diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Selanjutnya masih perwakilan Mama. Oh gantian, baik. Kita dengarkan orasi gantian dari huruf. Saya biar karena kita hari ini aksi bareng, betul? Karena kita aksi bareng, biar kompak kita gantian orasinya. Setuju? Setuju? Jadi saat buruh orasi kita dengerin, siap dengerin? Siap dengerin? Takbir! Nah, nanti saat mobil komando kita sedang berorasi, yang sana juga akan ikut dengerin. Kira-kira setuju atau tidak? Setuju atau tidak? Kita semua di sini atas nama rakyat, betul? Kita nggak mau dikotak-kotakan, betul? Kita nggak mau dipecah-pecah, betul? Siap bersatu, siap bersatu, takbir! Nah, sekarang kita dengarkan buruh berorasi, takbir! Semuanya ngelihat ke sana, dengerin. Kita panas-panasan, kita lepas, kita debus, ikut dapat. Kalau orang panas berarti orang harus dihentikan, harus dihentikan. Siap. Ya. Kita hanya menuntut Joko Widodo berhenti dari jabatan. Takbir! Dari jabatannya. Takbir! Semua harus ikut. Terutama guru. Kepada masyarakat luas yang mau bergabung, silakan. Siap! Mari kita hentikan. Mari kita hentikan kezaliman, keseberangan. Dan mereka membuat undang-undang. Kemudian Hidup buruh! Takbir! mana DPR RI, DPR itu sudah dewan pembiayaan rakyat. Betul! Dia yang harus diucapkan adalah uang, duit. Dimana dia bertahan dan jabatan. Mau kita biarkan mereka? Kalau kita biarkan mereka, kalau tidak ada di dada Anda untuk berjuang, bertarung, menghentikan kezaliman mereka, kita akan dianggap berdosa oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Betul! Gagasan ini panas. Ya. Jadi sekali, tetapkan itu. Sedetik pun Anda tidak memikirkan bagaimana menghentikan kezaliman ini, Anda akan ditanya di akhirat. Anda rajin sholat, rajin tahajud, sholat yang benar, kagak ada gunanya kalau kezaliman dibiarkan. Ini semua sudah bajingan mereka ini. Isinya sudah oknum semua. Kalau oknum semua nggak bisa kita biarkan. Siap ya? Siap? Siap? Kalau kita bisa buruh, kalau yang aliansi kita saja di Jakarta, yang anggotanya 1,4 juta, turun semua, mereka akan gentar, Pak. Yang jadi masalah, demo-demo kita ini belum sampai menggentarkan mereka. Betul. Jadi sekali lagi, mereka harus gentar dengan kita. Caranya mereka gentar hanya satu-satunya dengan kekuatan massa. Kita sudah buat kajian-kajian. Kita berikan kepada mereka. Kita sampaikan asas-asas yang dilanggar.
Dikubris. Kagak pernah dikubris. Ikan bawa buah terong. Lu jual buah borong. Ya. Balas di mana? Ikan bawa buah terong. Lu jual buah borong. Siapa? Ya, pengurus sudah menentukan bahwa demo berikutnya kita akan lakukan hanya satu tuntutan kita, yaitu Bapak Joko Widodo mengundurkan diri jadi jabatan sebagai presiden. Kalau perlu pada detik ini kita tidak perlu melakukan lagi dia sebagai presiden. Kalaupun dia seperti itu, ya kita terpaksa membiarkan itu dulu, betul? Karena masih sedikit yang turun. Tapi kalau kita bahasanya besar-besaran, kita turun ke istana, dia akan pergi dengan sendirinya. Saya ingatkan ya, Anda semua di tahun neraka, pajak-pajak udah kelas semua. Jadi pas-pasan, betul nggak? Udah jadi pas-pasan, demo susah. Soal kagak pernah belang beton, masih masuk neraka. Iya hidupku itu, betul nggak? Udah berjuang aja di PHK tenang. Saya di PHK 3 kali. Kalau berjuang bertarung benar-benar alokasi kemuliaan. Saya sempat jadi anggota DPR. Yang mau dihinakan ternyata jadi anggota DPR. Di DPR karena saya memang bertarung jujur, benar, maka mereka memudahkan saya dari komisi. Ada satu orang pun DPR Pak, kayak saya, tulisan kita rubah. Tuh, mati DPR, kalah suara. Ya, oke lah, lupakan DPR. DPR itu sudah jadi pengkhianat semua. Maka kita harus aksi jalanan. Ya, masih jalanan? Siap. Siap membawa gentar musuh, siap. Siap membawa aksi yang menggentarkan. Oke. Jadi sekali lagi ya, saya hanya ingin kami minta ini terus ini orasi saya. Lanjut, orasi saya lanjut. Kita lanjut sampai Jokowi mundur dari jabatannya, betul? Baik, sekarang waktunya ke MPR. Setuju? Setuju. Kita sudah dengar buruh. Setuju? Setuju. Tanya aspirasi buruh dengan kita sama atau beda? Sama atau beda? Hasil, selanjutnya masih dari Mama kepada perwakilan dari KBUI Bunda Leni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semua. Baik, saya kali ini berdiri di sini mewakili IKBUI dan juga Majelis Penderitaan Rakyat KB Aldo. Mantap, MPR. Ya. Perkenalkan, nama saya Leni Siregar. Di sini tentunya ingin menyuarakan
apa-apa yang dikeluhkan oleh rakyat saat ini. Sebagaimana kita ketahui bahwa BBM harganya naik melambung sejak 3 September lalu, dan hal ini juga tentunya pasti diikuti oleh kenaikan harga-harga yang lain, baik kebutuhan pokok maupun juga kenaikan harga-harga yang lain. Dan ini di sini Pertamina Persero dikatakan juga menurunkan harga sejak tanggal 1 Oktober 2022 lalu. Mungkin juga pengaruh dari demonstrasi-demonstrasi yang diselenggarakan, yang diadakan selama ini sudah berjilid-jilid. Tapi penyesuaian tersebut untuk jenis Pertamax Turbo dan Pertamina Dex yang harganya 14.500 menjadi 13.900, yang artinya penurunannya hanya Rp600 saja. Dan Pertamax Turbo dari 15.900 menjadi 14.950, yang artinya penurunannya hanya 950 saja. Dan penurunan harga itu juga berlaku di wilayah-wilayah tertentu. Sedangkan harga Pertalite dan solar di sini tidak ada penurunan, masih tetap untuk Pertalite 10.000, dan itu yang biasa digunakan oleh kalangan menengah ke bawah. Padahal inilah yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Belum lagi persoalan oktan. Banyak keluhan masyarakat yang merasakan bahwa sejak memakai Pertalite setelah kenaikan harga ini menjadi boros. Betul? Pengendara motor, pengendara mobil tentunya tahu dan merasakan perbedaannya. Hal ini juga entah kenapa sudah dinaikkan, tapi kualitasnya juga mengecewakan. Untuk diketahui bahwa sejak 3 September lalu Pertamax mengalami kenaikan harga 2.000, Pertalite 2.350 dan solar 1.650. Jadi ketika ada penurunan harga senilai Rp600 tersebut, itu artinya belum kembali normal. Ibaratnya anak kecil hanya dikasih permen, betul nggak? Ada dikasih gula-gula Rp600, dan itu tidak berarti apa-apa, karena harga-harga sudah terlanjur melambung naik, dan ini juga tidak diikuti oleh penurunan harga-harga kebutuhan bahan pokok yang lain. Sedangkan dengan kondisi harga BBM tidak naik tersebut, rakyat sedang susah payah merangkak membangkitkan kembali perekonomian keluarga dikarenakan negara ini mau dipandemikan. Kenapa saya bilang mau dipandemikan? Kenapa saya bilang mau dipandemikan? Karena pernyataan dari Menteri Keuangan yang mengatakan pada saat itu, satu kalimat saja patokannya, how the government of Indonesia is responding to this new world order. Tahukah new world order atau yang disingkat menjadi NWO? Banyak masyarakat yang belum mengetahui hal ini. Dan sejak tanggal 31 Maret 2021, Presiden juga menandatangani perjanjian pandemi global itu. Dan dengan demikian mau dibawa kemana negara ini? Lalu Menteri Keuangan juga beralasan bahwa kenaikan harga BBM ini karena akan dipakai untuk membayar utang negara. Lalu kita sebagai rakyat juga mempertanyakan, suruh siapa berhutang? Betul tidak? Suruh siapa berhutang? Negara kita ini negara yang kaya raya. Tapi beliau hanya sebagai kasir sepertinya ya. Hanya sebagai kasir, bukan seorang menteri. Dan rakyat juga dibebani dengan utang, dengan ditekan secara ekonomi.
Padahal dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 27 ayat 2 dikatakan bahwa setiap warga negara Indonesia berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Mana buktinya? Sekian hari rakyat yang terpuruk dan presiden juga tidak mampu memanage negara ini. Sehingga apakah dikatakan presiden masih menjalankan Undang-Undang Dasar 1945? Apakah kita masih memakai panduan Undang-Undang Dasar 45? Tidak. Presiden bisa dikatakan sudah offside. Kalau dalam pertandingan bola ya, tentunya tahu offside. Dan juga saya menyinggung tragedi Kanjuruhan, tragedi sepanjang sejarah, terparah sepanjang sejarah persepak bolaan, dengan menembakkan gas air mata sebagai dalih penganiayaan. Dengan gas air mata yang tidak sepantasnya menyebabkan 131 orang meninggal dunia. Dan juga kita pasti menolak lupa dengan kejadian tragedi kemanusiaan yang lain mengenai meninggalnya 894 petugas KPPS. Apakah kita akan usut kembali kejadian ini? Setuju? Sebelum pemilu 2024 kita perbaiki dulu mengenai carut marut penyelenggaraan demokrasi dengan meninggalnya 800 lebih petugas KPPS. Demikian mungkin yang harus kita ingat agar penegakan hukum di Indonesia ini tetap ditegakkan, dan itu tentunya didukung oleh masyarakat luas dan kita semua yang sudah melakukan demonstrasi berjilid-jilid. Jadi kita katakan kepada Bapak Presiden, jangan maksa Pak, kalau tidak sanggup silakan turun. Silakan turun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bunda yang sudah menyampaikan orasinya. Kedoakan Mama sehat walafiat panjang umur dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Baik, mari kita dengarkan kembali orasi dari buruh. Takbir. Allahu Akbar. Hidup buruh. Hidup buruh. Bagian Indonesia. Kita akan persilakan kawan kita yang sedang viral-viralnya dari kemarin viral terus ini. Ya, Sungai, ini setelah Amerika salah, sorry ketua Presiden PPMI. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat. Semangat. Masih semangat. Semangat. Masih semangat. Semangat. Sampai. Saudara-saudara sekalian, yang dirahmati Allah, yang hadir di tempat ini, di tempat perjuangan ini, di depan Istana Presiden Joko Widodo yang sebentar lagi tidak dianggap menjadi Presiden Republik Indonesia. Kenapa demikian, saudara-saudara? Karena hari ini kaum buruh, mahasiswa, pemuda, mama, ulama, pesantren, dan lain-lain sebagainya, rakyat hari ini yang hadir di sini, walaupun jumlahnya hanya begini, tetapi inilah representasi daripada perwakilan rakyat Indonesia yang saat ini belum mampu menyuarakan apa yang menjadi penderitaan dan apa yang menjadi mudah-mudahan di hati mereka. Bakti. Hidup buruh. Yang hadir hari ini datang kepada kita. Hari ini mungkin masih perwakilan. Besok lusa atau kapanpun itu, maka seluruh rakyat Indonesia akan berbondong-bondong datang di sini mencari namanya Joko Widodo. Kita akan
BBM yang sangat tidak wajar, cenderung kurang ajar. Kenapa saya bilang demikian? Karena sebelum kenaikan harga BBM, harga minyak goreng sudah naik duluan, harga listrik sudah naik duluan, harga gas sudah naik duluan, sudah naik harganya, barangnya langka lagi. Ketika semua harga kebutuhan pokok naik, malah ditambah kenaikan harga BBM yang tidak kira-kira naiknya selama naiknya 30%. 77 tahun ini sama kita, 7 kali ganti presiden. Presiden saat inilah yang menaikkan harga BBM paling tinggi saudara, 30%. Itu kurang ajar tidak? Kurang ajar tidak? Kurang ajar tidak? Kurang kencang. Bagaimana mau didengar sama yang di sana itu? Apalagi dihalangi oleh sistem begini oleh aparat. Kurang ajar tidak? Kurang ajar lagi brengsek. Jadi kebijakan kenaikan BBM itu sesungguhnya kebijakan yang sangat tidak populer, dibenci rakyat dan sangat menyakiti hati rakyat. Karena sebelum dinaikannya BBM, Jokowi menyatakan di sidang paripurna DPR bahwa negara kita saat ini surplus 300 triliun. Ternyata solusi dari surplus itu adalah menaikkan harga BBM. Bohong lagi, bohong lagi enggak? Akibat daripada kebijakan yang sangat dibenci oleh rakyat, akibat kebijakan yang membohongi rakyat, akibat kebijakan yang menuduh rakyat, maka kita sepakat kepada seluruh kawan-kawan dan rakyat Indonesia, kita nyatakan saat ini Jokowi, Jokowi, saya harus bilang supaya adil, jangan suruh anggota pimpinan lepas tanggung jawab. Dalam kondisi aksi hari ini dan ke depan, Presidium Aliansi Aksi Serikat Buruh bertanggung jawab terhadap apapun yang terjadi dalam setiap aksi saudara-saudara. Pemimpin kalian hari ini mengajak kalian untuk datang ke sini. Pemimpin kalian membuktikan kami datang ke sini hadir di depan istana dengan jalan kaki. Kenapa kalian semua yang punya motor, yang punya mobil, yang bisa naik bus tidak sampai juga ke sini? Saya bertanyakan itu. Kenapa saya bertanyakan? Karena pemimpin kalian semua yang hadir di sini sudah siap pasang badan. Yang mengungkapkan Indonesia buat perjuangan kaum buruh, buat perjuangan rakyat Indonesia. Hari ini kita datang ke sini menolak kenaikan BBM. Namun tidak punya omnibus-law, tolak harga-harga, tolak undang-undang tinggi, dan banyak lagi yang dibuat oleh rezim Jokowi ini. Kita datang ke sini ingin mencatat bahkan dan masalah rakyat Indonesia yang hari ini sudah dibaikkan oleh rezim Jokowi. Maka dari itu kita satukan suara, kita satukan seluruh kelompok. Siapapun itu, yang satu itu, dan seperjuangan dengan kita, yaitu kita nyatakan Jokowi, 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 Jokowi. Tidak menutup kemungkinan, saudara-saudara. Saya sudah menyaksikan di sepanjang jalan dari Bandung ke Jakarta, dari Serang ke Jakarta, dari Bogor ke Jakarta. Rakyat-rakyat kecil di sepanjang jalan itu, baju harapan,
Jadi perlu kita katakan, beritahukan kepada aparat keamanan. Hari ini rakyat Indonesia jelas punya tusuk kaki itu Joko Widodo, bukan aparat, bukan TNI Polri. Tusuk ini jelas yang ada di dalam istana adalah orang-orang yang sudah gagal mengerjakan kehidupan bangsa, mensejahterakan rakyat Indonesia. Mereka sudah gagal menjaga kehidupan rakyat. Ratusan nyawa melayang, tidak ada tanggung jawab. Minta maaf aja terkait, itu kurang ajar. Bukan persoalan pemerintah terlibat atau tidak, tetapi ini ada bentuk tanggung jawab real Anda kepada rakyat Indonesia dalam rangka menjaga kepada rakyat Indonesia. Namun itu semua tidak ada di dalam hentikan. Guru demo, mama demo, mahasiswa demo, semuanya demo, tidak ada di kubris. Telinganya sudah muda, telinganya sudah toleh, matanya sudah besar. Maka kita ikhtiarkan aksi besar-besaran kita harus laksanakan seperti yang disampaikan tadi sekjen yang ini. Hari kita akan turun lagi ada di depan. Tidak seperti ini saudara-saudara. Karena dengan cara inilah kita mampu menyadarkan dia. Dia akan menyadarkan dia tidak lagi menjauh. Apalagi sudah dibuka dia makin ngeri tidak ada. Apapun itu berkata kita ajukan salam hormat dari kita. Kita akan turun lagi bersama. Sampai kita nyatakan Jokowi tidak lagi menjadi Presiden Republik Indonesia. Setuju tidak? Setuju tidak? Satu kali lagi Jokowi, 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 Jokowi mundur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya lanjut. Kita lanjutkan orasi selanjutnya dari guru-guru kita, tokoh-tokoh kita. Selanjutnya mari kita dengarkan orator yaitu Bapak Sugeng Waras dan nanti dilanjutkan oleh Bapak Egy Sujana. Takbir. Terima kasih. Saudara-saudaraku bro, kita hari ini bersatu untuk mengembangkan Jokowi. Kembangkan Jokowi, kembangkan rezim bebas. Itu cara aku, itu sebab hati. Saya adalah purnawirawan TNI. Tahu bagaimana dalam fungsinya Jokowi. Saya minta polisi yang profesional, polisi yang profesional. Jangan kau halang-halangi kami, jangan kau bentangi kami, apalagi kau tembak. Saudara-saudara sekalian, kita hanya tutup 3 tuntutan. Turunkan BBM, turunkan barang-barang penegakan disiplin. Tapi itu artinya jauh. Gara-gara disiplin tidak tegak, terjadilah kenaikan harga seperti ini. Karena kita hanya hutang dan kita untuk bayar hutang. Saudara-saudara, satu hal yang saya ingatkan kepada saudara-saudara, lihat pulau reklamasi, lihat pulau reklamasi, lihat pulau reklamasi.
Implekan tata kita di depan pemerintah. Proklamasi, pulau proklamasi luasnya 800 hektar. Dalam waktu tidak terlalu lama akan terkumpul 200 juta Cina. 200 juta Cina. Disiapkan KTP Indonesia, warga Indonesia dengan warga ganda. Bayangkan, Cina dengan goyang kaki, dengan goyang lidah, udah bisa menguasai presidennya. Jadi sekali lagi, saya atas nama Mawar mendukung untuk gerakan ini. Selamat tidak diturunkan, hancur terus lagi. Jangan pernah ragu. Aku ada di depan, aku ada di belakang. Aku bersama rakyat. Sekali lagi, polisi, ini Jakarta. Jangan kamu sampai tersiap oleh pemerintah. Wajib kamu adalah membayar negara, ya pemerintah, ya rakyat. Langsung bentar, saya cuma sedetik sebentar bahwa tanggal 18 Oktober 2022 studi kiranya seluruh yang berkepentingan menyaksikan adanya ijazah palsu dari Presiden Jokowi. Sidang perdananya tanggal 18 Agustus tanggal 18 Oktober 2022 di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Implikasi hukumnya, kalau terbukti ijazah palsunya Jokowi, maka otomatis seluruh penandatanganan presiden sejak 2014 batal demi hukum. Kita bebas hutang, kita bebas juga BBM bisa turun lagi karena Jokowi bukan lagi presiden. Jadi mohon doanya, mohon dukungannya tanggal 18 Oktober 2022 di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sidang perdana ijazah palsu Jokowi. Semoga Allah meridhoi kita dan kita terbukti bahwa Jokowi ijazahnya palsu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Iya sama di sini juga baru sebentar antri. Bismillahirrahmanirrahim. Mendengarlah dengan telinga toleransi, melihatlah dengan mata berbelas kasih, dan berbicara dengan bahasa cinta. Sebab apabila cinta sudah dituang, jangan harapkan keadilan akan datang teman-teman sekalian. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air yang sangat saya cintai hari ini, perlu kalian ketahui bahwasanya saya merupakan perwakilan mahasiswa yang hari ini hadir di tengah saudara sekalian tidak menggunakan alma mater, karena saya percaya tidak ada identitas yang menjadi jembatan untuk meraih kebebasan rakyat Indonesia dalam menyuarakan kebenaran. Saudara-saudara, hari ini saya hadir di depan gedung Istana Negara untuk bagaimana menyampaikan keresahan masyarakat atas ketentuan rezim di mana banyak kasus hak asasi manusia, kasus penyelewengan undang-undang, dan kasus kesalahan regulasi yang dibangun oleh orang-orang dalam instansi pemerintahan yang tidak diselesaikan secara sah di mata hukum. Maka dari itu, sudah benar yang disampaikan oleh orang-orang sebelumnya untuk bagaimana menaklukkan Jokowi hari ini, karena rezimnya tidak bisa mensejahterakan rakyat Indonesia sendiri. Undang-undang Cipta Kerja yang menjadi bahan utama kajian dari mahasiswa hari ini, yang mahasiswa juga ke depannya akan menjadi pekerja karena memiliki masa depan yang hari ini juga berharap terhadap pemerintah negara Republik Indonesia. Namun banyaknya penyelenggara terhadap undang-undang tersebut menunjukkan bahwa rezim Jokowi Maruf hari ini benar-benar harus mundur dari
stadion Kanjuruhan Malang teman-teman sekalian. Ini juga perlu kita perhatikan karena tragedi tersebut merupakan pelanggaran hak asasi manusia. Hak asasi manusia sebagaimana yang tercantum dalam undang-undang harus dilindungi kebebasan masyarakatnya. Justru aparat menunjukkan arogansi dengan menembakkan gas air mata. Ini salah satu kesesatan berpikir yang harus diperbaiki oleh aparat, yang harus diperbaiki oleh pemerintah negara Kesatuan Republik Indonesia. Teman-teman hadir di sini, teman-teman buruh, teman-teman mahasiswa, dan teman-teman mujahirin yang hadir di sini adalah representasi daripada suara-suara kebenaran yang tidak boleh berhenti sampai sini saja. Maka dari teman-teman harus Kemarin dipinta sama siapa? Anak Ayun. kita perjuangan tidak boleh berhenti di sini karena di tangan kita tergenggam arah bangsa, di tangan kita tergenggam bagaimana kesejahteraan di masyarakat Indonesia, di tangan partikel-partikel kecil yang hari ini untuk salah satu kemerdekaan yang tak bisa saya bicara masalah namun suara kita hari ini, suara kecil ini yang bisa didengar oleh Bapak teman-teman. Kesalahan-kesalahan yang dibangun oleh rezim bukan baru sekarang kita dapatkan teman-teman. Sejak 2014 sampai sekarang banyak sekali kesalahan-kesalahan. Mulai dari maraknya korupsi, kejahatan hak asasi manusia, penyelewengan pembentukan undang-undang hari ini. Bagaimana Omnibus Law menyiksa para kaum pekerja yang hari ini menjadi pilar teman-teman perlu ketahui bahwasannya buruh, tani, mahasiswa dan rakyat di kota apabila masuk di dalam Islam, buruh dan mahasiswa percaya adalah tiang para sekolah yang buruh mahasiswa dan rakyat di kota menjadi tiang daripada satu kesatuan negara Kesatuan Republik Indonesia. Maka dari itu mari kita tolong kesatuan untuk bagaimana kita memasukkan daripada rezim Jokowi Maruf. Karena perlu kita pertanyakan juga apa fungsi sebenarnya daripada Maruf Amin sebagai wakil presiden hari ini. Karena tidak ada kinerja nyata yang ditunjukkan oleh Maruf Amin sampai hari ini. Yang ditunjukkan sama Jokowi apa? Utang negara hari ini yang makin tinggi masyarakat Indonesia barulah sudah menanggung utang negara 24 juta per orang benar. Ini salah satu kesesatan berpikir yang harusnya negara kita bisa perbaiki. Saya pikir kita orang-orang cerdas. Atau memang benar Jokowi itu hanya orang yang kemudian memasukkan ijazahnya. Sudah tahun 2006 gelarnya doktorandus, tahun 2020 gelarnya hijau. Ada apa ini? Maka betul sudah bahwasanya rezim ini adalah rezim yang penuh dengan kejutan. Ulama-ulama dipenjarakan, koruptor bebas keluar masuk luar negeri. Maka hari ini kita di sini adalah mujahid-mujahid yang harus menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, teman-teman sekalian. Karena demi Allah, teman-teman sekalian, sesungguhnya bahasanya hidup mati kita sebagai rakyat Indonesia harus kita wakafkan untuk hidup bersih, untuk menjemputkan keadilan yang benar-benar konkret, teman-teman. Di mana keadilan tersebut tidak terdapat lagi masyarakat yang tidur di kolong jembatan. Tidak ada lagi masyarakat yang duduk menangis. Tidak ada lagi masyarakat yang menangis di pinggir jalan, meminta untuk dikasih makan. Apa kinerja Jokowi? Tingkat pengangguran makin meningkat, harga BBM naik. Teman-teman yang perlu saya tegaskan di sini dari mahasiswa adalah Jokowi harus tahu dia menaikkan harga BBM hari ini. Menaikkan harga BBM dengan mahal, tapi nyawa manusia di Kanjuruhan itu sangat murah. 100 orang lebih mati hanya karena gas air mata dan arogansi aparat. Maka Jokowi harus benar-benar turun dan mundur dari jabatannya.
teman-teman sekalian, tidak banyak yang bisa saya sampaikan. Kebenaran datangnya dari langit, kesalahannya datang dari rezim Jokowi Maruf Amin beserta koni-koninya yang rata-rata koruptor dan penjahat dan rakyat Indonesia selalu dijadikan korban daripada rezim Jokowi Maruf, teman-teman. Assalam Victoria siempre, Satria Amrente, bisa waris rencana, mati terus dan menang tanah air atau mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iskariman, Almus Saidan, hidup mulia atau mati syahid, teman-teman. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sambung. Baik, saya persilakan kepada emak-emak. Baik, selanjutnya giliran dari Gerakan Nasional Pembela Rakyat. Masih semangat? Masih semangat. Baik, kita dengarkan orasi perwakilan dari 4 orang mama. Pertama dari Prima Said, kemudian dari Mujahid Istighosah, kemudian dari Fit, satu lagi dari Muslim 212. Baik, dipersilakan pada mama perwakilan dari Prima Said dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa kebersamaan umat Islam, rakyat Indonesia. Luar biasa ini Bapak Presiden. Enggak, kita kebersamaan. Oke, selamat sore kawan-kawan. Selamat hidup. Kawan-kawan, saya atas nama Gabungan Serikat Buruh Indonesia masih tetap dalam kesatuan aksi aliansi aksi sejuta buruh. Namun karena situasi, karena kawan-kawan BSD yang mengikuti aksi hari ini dari sejak seminggu lalu, konsolidasi mobilisasi massa itu tidak seperti yang kita persiapkan di awal. Sebagian massa yang ikut aksi hari ini, mereka yang malam pulang pagi tadi langsung gabung, dan juga yang malam nanti ya masuk di kedua. Jadi karena mereka harus masuk bekerja, ada aspirasi yang disampaikan untuk GSD bisa tarik lebih dulu. Saya sudah sampaikan kepada Gubernur sebagai koordinator utama dari aksi aliansi Serikat Buruh. Sebagai etisnya kami menyampaikan secara langsung di hadapan kawan-kawan tanpa mengurangi rasa hormat kawan-kawan yang masih tetap bersama yang ini. Kami tetap masih bersama dengan kawan-kawan secara barisan kami tidak ada. Mohon maaf kawan-kawan, kami tarik mundur di pintu sampai ketemu dalam aksi yang berikutnya. Hidup buruh! Terima kasih. Hidup Jamhur! Hidup Jamhur! Maaf ya, mohon maaf, saya tidak masalah agama, saya pengapalannya adalah pakar-pakar. Tidak langsung aja. Terima kasih kepada para peserta aksi. Saya akan katakan satu, karena saya setiap aksi ada yang mengatakan bahwa Ibu dibayar berapa sudah datang ke sini? Alasan itu ya. Nah, jadi setiap aksi kita tidak ada bayaran. Hei, siapa itu yang bertanya? Hati-hati ya, kami kesini karena membela agama dan negara dan rakyat Indonesia. Tidak ada bayaran sama sekali. Untuk bekal di akhirat nanti kalian adalah orang-orang saya. Yang datang ke sini adalah orang-orang saya yang tidak ada bayaran sama sekali. Tambah, ingat revolusi akhlak yang digaung-gaungkan oleh imam besar kita. Tauladan buat kita, buat para pejabat yang ada di sini. Kenapa Bapak Presiden? Kami adalah rakyatku.
Semua rakyat Indonesia adalah rakyatku. Kau perlu lindungi, tapi kau tidak pernah membela rakyat dan bangsa ini. Lebih baik Bapak Presiden turun. Lebih hebat. Ingat. Jenderal Sudirman mengatakan, berikan aku 10 peluru. Satu buat musuh ada di depan mata. Tapi berikan aku 9 peluru untuk para pengkhianat bangsa Indonesia. Oke, Takbir. Kita yakin, ayo kita akan permohonan kita yakin sesuai dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Panglima. Disumpah sesuai agamanya untuk mentaati melaksanakan undang-undang membela rakyat. Namun apa yang terjadi? Siapa yang dibela? Rakyat ataukah oligarki? Rakyat ataukah oligarki? Karena presiden dan anggota DPR dan pejabat-pejabatnya tidak melaksanakan undang-undang sebagai aturan untuk Presiden Jokowi menjadi pulang ke Boyolali beserta saya. Takbir. Presiden saat ini tidak sah karena semua yang ada hanya tipuan dan bohong, betul? Takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Masih semangat? Masih semangat? Sekali lagi takbir. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami dari Serikat Pengemudi Daring. Serikat Pengemudi Daring adalah perwakilan daripada ojol seluruh Indonesia menolak kenaikan harga BBM bersubsidi karena tidak bersih kemanusiaan. Kami ojol sangat menderita atas segala kenaikan yang ada di muka bumi Indonesia. Pemerintah telah gagal untuk mensejahterakan rakyat. Saudara-saudaraku, benar atau benar ojol menderita? Hidup ojol! Ojol Indonesia harus bergerak dan si Serikat Pengemudi Daring menyuarakan suara ojol seluruh Indonesia ikut serta menolak kenaikan harga BBM bersubsidi karena pemerintah telah zalim, pemerintah telah gagal mensejahterakan rakyat Indonesia. Hidup ojol! Turun ke Presiden! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo nyanyikan lagu Abdi Bahar. Maju ayo maju ayo maju maju. Hentikan pengkhianat bangsa. Berkorban demi negara. Sekarang juga maju. Ya saudara-saudaraku sekalian, kami jelas dari musim abad 22 tuntutan kami adalah tidak akan berubah sebelum Jokowi mundur dan Maruf Amin lancar pulang ke rumahnya masing-masing. Satu adalah batalkan harga kenaikan BBM. Dua, turunkan harga. Tiga, supremasi hukum dapat dijalankan dengan sebenar-benarnya. Satu, saudara-saudaraku sekalian, pemimpin kita ini tidak mau bertanggung jawab atas kepemimpinannya. Karena harga semua naik akibatnya di BBM naik, betul? Apakah
Inna Allah ya'ti ma ya'idukum bi. Inna Allah kana sami'an basira. Apabila kalian menetapkan hukum, hendaknya kalian tetapkan dengan adil. Adil ke seluruh rakyat Indonesia. Membuat kebijakan harus adil. Menetapkan hukum harus adil, betul. Saudara-saudaraku, siap tanggal 18 kita geruduk Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Siap, siap. Jangan pulang sebelum Jokowi turun, sebelum Pak Amin pulang. Siap dari sekarang. Demikian, waktunya cuma sedikit. Semangat mama, jangan lelah, jangan takut, la tahzan. Semangat terus, berjuang terus, jangan lelah, saudara-saudara. Allah meridai kita, perjuangan kita dengan ikhlas. Takbir. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Persilakan buruh. Semangat. Kita semua, makanya mulai saat ini perjuangan dimulai dari kita. Perjuangan dimulai dari orang bekerja. Ingat, jangan hanya segini, karena segini ada artinya. Untuk berubah kita ke mana? Untuk berubah kita dan hubungan kita dengan aparat dan masyarakat. Masyarakat muda, siapa yang mengurus mereka? Orang mereka punya hukum. Jadi teman-teman, kalau kita begini kecil kita berkudu sama aparat selesai. Mengapa mengapa kita ada hak tidak begini? Kenapa negara ini tidak Jokowi dari selama 4 tahun ke depan? Dan ini akan tambah lagi perpanjangan waktu. Jadi teman-teman, makin melawan atau siap tertindak. Dia bukan dari urusan bawah apa? Bukan dia korupsi, karena dia para pengguna. Makin siap, makin orang tidak tahu dia tertindak. Lihat teman-teman, sebentar lagi hal-hal sudah dibeli. Kenapa? Harga BBM yang selangit, minyak dunia turun, harga BBM kita naik, harga makanan dan membuat dia rasa yang parah, mereka kebayangan.
kawan-kawan, negara ini bukan lagi negara Indonesia, tapi negara oligarki. Apa saja bebas mereka. Hukum sudah tidak ada menurut pasangan Indonesia. Hukum sudah tidak ada di bangsa Indonesia. Semua beroligarki boleh kembali. Siapa yang membuat kita beroligarki dari 10 tahun menjadi 4 tahun semuanya. Sekarang gila ini. Kenapa kita tidak bisa semua? Jadi bangkitkan kawan, sadar apa yang terjadi. Anak bangsa anak bangsa yang lain tepukan anak bangsa yang jadi pengkhianat sudah hebat. Jadi sekarang ada bilang bahwa saat ini sudah mental sendiri. Negara berhak untuk mental kebenarannya, rakyatnya, air, udara, alam, semua untuk rakyatnya, bukan untuk oligarki. Setuju kawan-kawan? Jadi diam kalian, diam para pengkhianat. Untunglah kalian ini adalah para pahlawan yang hadir memperjuangkan nasib rakyat Indonesia. Demikian yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Oke, silakan. Baik. Hidup Boris! Hidup Boris! Baik, takbir! Allahu Akbar! Baik, kita persilakan kepada Novel Mumin dan Rustan Buta untuk naik ke mobil komando. Ya, kepada Ustaz Novel Mumin dan Pak Rustan Buta kepadanya dipersilakan. Salatullah salamullah ala Rasulillah. Salatullah salamullah Habibillah. Sallu alaihi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Saudara-saudaraku sekalian, hari ini kembali kita berkumpul di tempat ini. Saya tidak berbicara lama, percuma saya bicara lama, tapi tidak ada artinya. Saya hanya menyampaikan pesan yang sangat penting. Saya sampaikan kepada pesan saya sampaikan kepada saudara Joko Widodo. Hari ini yang hadir mungkin bisa dihitung jari. Oke. Mungkin Anda semua akan bertepuk tangan, akan mengecilkan bahwa yang hadir sedikit. Artinya bahwa rakyat Indonesia yang merasa tersakiti hanya sedikit. Betul kan? Tetapi Anda tidak sadar bahwa ini adalah tipuan. Ini tipuan. Bisa saya yakini bahwa ini yang hadir adalah cara-cara strategi. Saya perlu sampaikan ini. Saya pantang, saya berikan pesan kepada saudara Joko Widodo. Kalau Anda seorang negarawan, terima rakyatnya, temui rakyatnya. Terima rakyatnya. Rakyat ini butuh penjelasan, butuh sikap yang tegas. Yang kedua, saya ingin menyampaikan tawaran biar tahu betul rakyat ini tersakiti, terjajah atau tidak. Saya ada satu solusi sederhana saja. Kita tentukan 1 bulan yang akan datang, tanggal 10 November adalah Hari Pahlawan. Oke. Tanggal 10 November bagi rakyat Indonesia yang merasa tersakiti, merasa terzolimi, merasa terjajah oleh kebijakan penguasa yang tidak berpihak kepada rakyat, kumpul di sini. Beri waktu, beri ruang, dan tidak ada kekerasan, tidak ada tindakan agresif. Aksi damai, beri waktu. Kemudian
yang merasa negara ini sedang baik-baik saja, yang merasa negara ini sedang baik-baik saja, kumpul juga di tempat mana, entah di Bandung, entah di mana, silakan ditentukan di tanggal yang sama. Kita lihat siapa yang banyak rakyatnya. Kalau rakyat yang merasa terjajah, yang merasa terzalimi lebih banyak, maka Jokowi tolong ikuti keinginan rakyat. Hentikan, segera mundur. Setuju? Tetapi sebaliknya, apabila yang hadir lebih banyak yang merasa kenyang, merasa puas dengan kepemimpinan Jokowi, maka saya tidak akan pernah berdiri berteriak, berarti saya yang salah. Jadi kembali lagi saya ingatkan, setuju nggak kalau kita tentukan tanggal 10 November aksi akbar, datang semua ke Monas. Kita ulangi peristiwa 212. Yang merasa terzalimi, yang merasa terjajah hadir. Kita yang kelompok yang puas dengan keadaan bangsa sekarang, berikan ruang sendiri. Entah merubah tanggalnya tanggal berapa atau di tanggal yang sama di tempatnya berbeda, silakan. Kita perlu bicarakan sama-sama. Setuju? Terakhir yang perlu saya sampaikan, hari ini diam-diam ada Kepres 17/22. Perlu tahu semua umat Islam terutama bahwa Partai Komunis Indonesia dinyatakan sebagai korban dari hak asasi manusia. Terima tidak? Tidak bisa diterima. Mereka menginginkan negara meminta maaf kepada PKI. Dan ini tidak boleh kita biarkan. Tidak boleh kita biarkan. Maka dari itu, waspada, waspada. Kebangkitan komunis ada di mana-mana, ada di depan kita. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Salam nasional sejati. Merdeka! Merdeka! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Sambutan. Kita doakan beliau sehat walafiat, panjang umur, dan dimenangkan dalam setiap langkah perjuangannya. Takbir. Selanjutnya mari kita dengarkan orasi dari guru kita Kiai Selamat Ma'arif. Sebenarnya waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Saya mau damai sajalah begini. Jawab yang kompak. Kita punya 3 tuntutan. Yang pertama, turunkan BBM. Sudah dipenuhi belum? Sudah dipenuhi belum? Yang kedua, kita punya tuntutan agar harga pokok diturunkan. Sudah dipenuhi belum? Sudah dipenuhi belum? Yang ketiga, kita punya tuntutan tegakkan supremasi hukum. Sudah adil belum? Hukum sudah adil belum? Kalau begitu, tiga-tiganya ada yang dipenuhi belum? Penuhi belum? Oleh karenanya kita damai saja kalau begitu. 3 tuntutan belum dipenuhi. Presiden pun sampai sekarang tidak mengeluarkan apa-apa, bahkan perwakilannya pun tidak mau menjumpai kita semua, saudara. Oleh karenanya saya tanya, mau damai tidak? Saya tanya, bagaimana kalau 3 tuntutan ini kita hilangkan? Kita tinggalkan 3 tuntutan ini karena kita 3 kali sudah turun belum terpenuhi, saudara. Betul. Kita ganti dengan 1 tuntutan bersama. Turunkan Jokowi. Setuju. Kita akan turun lagi dengan 1 tuntutan. Hilangkan yang 3 menjadi turunkan Jokowi. Siap turun lagi. Siap turun lagi. Dengan 1 tuntutan siap. Siap bersatu. Apa tuntutannya? Apa tuntutannya? Apa tuntutannya? Turunkan Jokowi. Lalu kapan? Kapan turunnya?
kapan turunnya? Saya tanya tawarkan, bagaimana kalau 4.11? Setuju 4.11? Setuju hari Jumat 4.11? Setuju turun kembali? Catat dari sekarang, ada waktu sebulan. Kasih tahu, informasikan, ajak dimanapun kawan kita yang telah hadir 4.11 untuk kumpul kembali 4.11 turun dengan Jokowi. Akbar. Siap 4.11. Siap 4.11. Kemana aksinya? Kemana aksinya? Istana. Kita ke Istana. Setuju. Setuju. Kami 3 pilar siap pimpin aksi berikutnya, saudara. FPI, GMM, dan PA 22 siap pimpin aksi 4.11, saudara. Takbir. Takbir. Jadi apa tuntutannya? Orang kenceng apa tuntutannya? Kapan tanggalnya? Orang kenceng kapan tanggalnya? Dari sekarang media sosial kita gunakan untuk undang umat 4.11, saudara. Siap. Siap. Siap hadir. Takbir. Oleh Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertanya kita apa di MPR, betul? MPR siap bersatu? Siap bersatu? Takbir. Allahu Akbar. Kita minta buruh silakan. Oke, terima kasih kawan-kawan. Selanjutnya ini ada kawan yang kita Kalau saya mau dari waktu yang masuk, saya bilang tadi, saya kenapa? Kalau banyak duit, saya buat. Jadi kalau mendadak, saya bilang
Ya kabur. Cangkem, cangkem. Ya, DPR karena ini sudah menggunakan sore, kami mohon izin untuk satu orang lagi, ya. Kami sambung dulu ya. Oke, silakan kawan dari Silakan semua. bagian pusat, yaitu Mas Tulisan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu kali lagi, masih semangat, masih semangat. Jokowi, ada yang bisa teriak Jokowi mundur? Jokowi, Jokowi, Jokowi. Jangan pernah separakan suara mama siap benar kalian. Jelas?
terima kasih sahabat buruh. Kita lanjut di mobil panggung sini ya. Ya. Siap. Terima kasih sahabat dari buruh. Baik, peserta aksi masih semangat. Kita akan dengarkan nih dari Mujahidah pencinta IBHS. Dipersilakan. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wa la yaqtam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabban wa bil islami dinna wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulullah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Tidak ada ilah yang disembah kecuali Allah. Takbir, Allahu Akbar. Takbir, Allahu Akbar. Takbir, Allahu Akbar. Yang tidak mau menjawab takbir tidak cinta dengan imam besar kami. Kalian cinta imam besar. Ayo takbir. Allahu Akbar. Imam besar kita takbir. Allahu Akbar. Cinta imam besar kita takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Dengarkan. Sebelum kami menyampaikan, ya, sebelum saya menyampaikan orasi, kami mohon dengan keikhlasannya mendoakan, ya, aktivis kita, mujahidah kita, Bunda Mary yang sedang di program di Lampung. Beliau hari ini belum bebas. Saya mohon dengan ikhlas, ya, aminkan doa saya. Ya Allah, bukakanlah hati para jaksa, para hakim untuk segera membebaskan Bunda Mary. Semoga Allah lancarkan urusannya. Semoga Allah segera bebaskan Bunda Mary tidak bersalah. Demi Allah, mereka menyampaikan kebenaran, sedikit pun tidak ada kesalahan. Tapi rezim sekarang sangat biadab. Yang benar justru dipenjara, yang salah justru dibela. Benar apa enggak? Benar apa enggak? Wah, ya. Saya buat langsung kepada Bapak Jokowi. Bapak Jokowi, kalau kalian sudah tidak bisa memimpin negeri Indonesia, maka segera kalian turun. Setuju enggak? Setuju? Turun Jokowi. Turun Jokowi sekarang juga. Turun Jokowi. Turun Jokowi sekarang juga. Capek kalau keputusan tiga Tripura. Langsung aja Jokowi turun. Udah nggak betul memimpin negara. Udah nggak bisa memimpin rakyat. Maka segera Pak Jokowi terhormat. Segeralah kalian turun segera. Itu aja dari saya. Kurang dan lebihnya, saya selaku manusia biasa banyak kekurangan dan kesalahan. Yang benar hanya hak Allah, yang salah dari manusia pribadi. Kalau kalian tidak mau bersatu, bagaimana bisa Jokowi turun? Kalau tidak mau kompak, bagaimana mau Jokowi turun? Maka rapatkan barisan. Allahu Akbar. Akhirul salam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya saudaraku semuanya, selamat sore. Masih semangat? Saya dari aspirasi Ibu Jatiningsih. Baiklah, saya hanya ingin menambahkan apa yang telah disampaikan oleh semua para orator kita, baik dari MPS maupun semua rekan saya. Kita tidak perlu lagi menuntut hal-hal lain. Kita semua harus berani menuntut Bapak Presiden kita apa yang sudah janjikan di dalam sumpahnya. Apa rakyat semua, saudara-saudaraku semua, Presiden pada saat dilantik bersumpah, demi Allah saya akan melaksanakan tugas saya sebagai Presiden dengan sebaik-baiknya. Betul enggak? Betul atau tidak? Betul. Apa nyatanya? Nyatanya apa? Kita dibuat bersara, pemerintah berantakan semua bangkrut, departemen bangkrut, BUMN bangkrut, yang menanggung siapa? Rakyat.
Kenapa BBM naik? Rakyat yang untuk membayar. PLN bangkrut, kita yang membayar. Padahal yang makan semua hasilnya mereka. Jadi bagaimana semua? Kita berani tidak menghukum dan menuntut para pemimpin kita untuk kita adili. Kita adili, jangan biarkan mereka mengadili kita terus. Kita rakyat adili, dipenjarakan, tetapi mereka enak-enak. Sekarang rakyat yang harus berkuasa. Kita adili mereka, kita suruh turun dan kita suruh Jokowi bertanggung jawab dengan apa yang sudah dilakukannya, dengan apa yang sudah diperbuat, dengan apa yang sudah menyengsarakan bangsanya, negaranya, oligarki, semua pengusaha-pengusaha asing diberi kelonggaran, tapi kita rakyatnya sendiri harus menderita, dihimpit sampai yang paling tersepit. Betul, Pak? Betul. Jadi apa tuntutan kita? Turunkan Jokowi, turunkan Jokowi. Secepatnya, segera kita dukung Bapak Selamat Ma'arif. Tanggal 4 bulan November kita kumpul lagi semua. Jangan takut, hadir semua. Kita harus maju terus. Setiap hari kalau terus kita demo sampai dia turun. Oke, setuju semua? Ya, asih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang Bandung mana? Orang Bandung maju. Ya, ini Bandung ya, Bandung ada. Orang Bandung mana? Mau Bandung tak? Ya, iya Bandungnya. Orang Bandung, orang Sunda. Bukan arti tahunya. Mau pura ya, sebisa Indonesia. Bandung. Jokowi mah kudu bawa tera 180 orang karek tiang usuh tuntas. Eta lumayan saha polisi. Betul. Anu si Brigadir J lumayan saha polisi. Betul. KM 50 lumayan saha polisi. Polisi mengayomi dan melayani saha masyarakat kan. Betul. Eta kabina dibunuh polisi atau Astagfirullah, PKS. Bentar Pak, apa nyata fakta lain unsur kebohongan. Betul. Ada yang orang Bandung mana? Pak, jadi kawani Pak. Anu jadi mau kudu bila kawani. Bawa bareng. Wah, bawa bareng mana ngomongnya. Jokowi turun, Jokowi turun. Mana aing lewe, Jokowi mana bukan balap deh. Tuh, nanya, aing mau balapnya. Statik saya, statiknya. Jokowi turun, bapak aing dan kalah diri sagini kekuatan jadi presiden. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Silakan Bang Miro. Orang Bandung mana? Orang Bandung mana? Orang Bandung mana? Orang Bandung. Orang Bogor mana? Bogor. Orang Jakarta mana? Jakarta. Ada Barantos Martos. Ada Barantos Martos. Pasir. Ibu dari Sunda. Berarti yang sekarang yang hadir seluruh dari Indonesia, betul? Sundanya takbir. Dari Maduranya takbir. Dari Jawa Barat takbir. Berarti saya mau tanya yang hadir rakyat atau bukan? Rakyat atau bukan? Rakyat bersatu. Tak bisa dikalahkan. Rakyat bersatu. Tak bisa dikalahkan. Rakyat bersatu. Tak bisa dikalahkan. Orang Sunda bersatu. Tak bisa dikalahkan. Betawi bersatu. Tak bisa dikalahkan. Orang Jawa bersatu. Tak bisa dikalahkan. Indonesia bersatu. Tak bisa dikalahkan. Siap berjuang. Siap berlalu. Siap berlalu. Siap berkorban untuk negara. Siap berkorban untuk bangsa. Angkat tangannya takbir. Takbir. Kira-kira lanjut ke jangan.
Lanjut atau jangan? Siap lanjut? Siap lanjut? Kira-kira sampai malam atau jangan? Sampai malam. Nginep. Betul. Siap nginep. Betul. Takbir. Allahu Akbar. Babe Aldo, siap maju ke atas. Siap dengar Babe Aldo. Kayaknya udah lemes nih, pada bubar nih. Tadi rapet, sekarang jadi nggak rapet nih. Kita minta Babe Aldo untuk menyampaikan orasinya. Takbir. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Yang masih duduk, bohong kalian mau berjuang. Berdiri. Berdiri. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Terima kasih buruh. Hidup buruh. Hidup buruh. Hidup rakyat Indonesia. Merdeka. 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 Kalau tadi orator semua ngomong buat para pejabat, buat Jokowi, buat menteri, gue nggak mau ngomong sama mereka. Kenapa? Percuma budak. Lu pada tahu nggak? Kalau ada boneka duduk di singgasana, disuruh turun, nggak bisa boneka. Boneka. Yang namanya boneka, yang duduk di singgasana bukan disuruh turun, tapi dipaksa turun. Salam. Salam. Sayangnya bonekanya banyak pasukannya. Bonekanya banyak pasukannya. Pasukannya dipersenjatai 1,04 triliun untuk beli gas air mata. Dikira kita takut sama gas air mata. Gua kemarin ke Malang. Gua lihat kejadiannya, bagaimana itu gas air mata merenggut ratusan nyawa anak bangsa. Kurang ajar. Ratusan keluarga jadi korban. Kurang ajar. Buat aparat keamanan, Pak, kami kangen gas air mata. Kami rindu gas air mata. Jangan takuti rakyat dengan gas air mata. Karena tanpa gas air mata kita akan mati kelaparan karena BBM naik. Kurang ajar. Nih, gua mau ngasih tahu sama kalian semuanya. Udah berapa kali aksi kita, ya begini-begini aja. Kagak capek apa lu? Kagak capek apa lu? Kalau gue sih capek. Jadi saking capeknya udah pengen mati gue. Hari ini nawaitu mati lillahi ta'ala. Tapi sayang, ajal itu nggak boleh dipaksa, nggak boleh dipaksa ajal. Mudah-mudahan kita husnul khotimah. Siap jadikan setiap aksi kita hari terakhir kita di dunia. Siap jadikan aksi kita sebagai hari terakhir kita hidup di dunia. Tadi sudah diberikan pengumuman tanggal 4/11 lagi. Sebenarnya gua pengen hari ini. Tapi kita ini makmum, susah jadi makmum. Makmum, iya, usut tuntas, iya, udah usut tuntas, sabar. Tadi udah ngomong gue usut tuntas. Kita ini makmum, nggak boleh. Siap buruh, nih, lanjutin nggak nih? Yang namanya makmum nggak boleh mendahului imam. Tapi namanya makmum boleh niat. Kita niatin dari sekarang. Tanggal 4/11 ini bukan tentang GNPF ulama.
Ini bukan tentang PA212, ini bukan tentang FPI saja. Ini gerakan gabungan rakyat yang tertindas, termasuk rakyat-rakyat yang di Malang. Allahu Akbar. Kita akan membersamai siapapun yang aksi, dari elemen manapun yang beraksi, mau dari buruh, mau dari mahasiswa. Tujuan kita sama, lengserkan rezim yang menindas rakyat, lengserkan rezim yang menjadikan APBN untuk membunuh rakyat. Kurang ajar. Siap kita lawan, siap kita lawan, siap kita turun lagi, siap kita untuk mati. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan tuntutan hari ini, gua minta kepada GNPR Ulama untuk menambah tuntutan. Kezaliman, kebiadaban aparat kepolisian sudah keterlaluan. Rakyat di Malang dibunuh dengan gas air mata. Gua sampaikan kepada rakyat di Indonesia, gunakan handphone kalian. Wahai rakyat Malang, tanggal 4/11 kami undang semua rakyat Malang dan seluruh supporter bola untuk menuntut keadilan bagi rakyat Malang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Merdeka, merdeka, merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Saya mau tanya, di Kanjuruhan Malang itu ada kesalahan prosedur atau tidak? Ada atau tidak? Yang mati banyak atau sedikit? Banyak atau sedikit? Itulah dia kenapa kita demonstrasi. Kalau kemarin ada 6 laskar mati, tidak diusut, tidak disidang dengan benar, makanya timbul ratusan nyawa gugur, betul. Maka kalau kita diam, akan lebih banyak nyawa yang akan jatuh di negeri kita, betul. Saya mau tanya, ini bahaya atau tidak? Bahaya atau tidak? Kira-kira rakyat diam atau lawan? Siap melawan, siap menuntut. Takbir, takbir. Sallallahu alaihi wasallam. Takbir, takbir, takbir. Sallu ala Muhammad. Siap berjuang, siap bersatu, siap ikuti komando Habib Rizik Syihab. Takbir. Ingat siapa yang kita ikuti komandonya. Siapa yang akan kita ikuti komandonya? Betul, imam besar kita Habib Rizik Syihab. Itulah yang akan kita ikuti komandonya, saudara. Hari ini luar biasa. Hari ini saudara menjadi saksi bahwa kita berkumpul lagi, saudara. Betul. Begitu juga tempat ini beberapa tahun yang lalu. 4/11 saudara, di sini umat Islam ditembaki dengan gas air mata, saudara. Betul. 4/11 jangan pernah kita lupakan, saudara. Karena 14 kita lupakan, saudara. Akhirnya nyawa yang kemarin 2 orang melayang, mereka kita tuntut Komnas HAM. Komnas HAM-nya budak, saudara. Betul. Kita tuntut Kompolnas. Saya turun, kami proses, saudara. Namun semuanya itu buntu, saudara. Betul. Akhirnya sekarang terjadi lagi di Stadion Kanjuruhan, saudara. Nggak tanggung-tanggung, ratusan orang mati. Bahkan hampir 200 orang mati nyawa melayang. Karena siapa? Karena kebiadaban oknum-oknum aparat kita, saudara. Betul. Mereka nggak pernah ada sanksi jerah, saudara. Lucu yang disalahin pintu, saudara. Betul. Yang jadi tersangka tangga, saudara. Saya mau tanya begini, waras sampai kagak? Waras sampai kagak? Kalau waras, saudara, gak bakalan benda disalahin, saudara. Yang punya otak manusia, yang punya kelakuan manusia, seharusnya itu Kapolres Jatim dicopot, saudara. Betul. Seharusnya yang namanya Muhammad Iriawan atau Iwan Bule itu dipecat, saudara. Ingat, saudara, kasus 4/11 Kapoldanya Iwan Bule. Sekarang, saudara, Iwan Bule itu tangannya sudah berdarah-darah, tangannya sudah menanggung mati nyawa bangsa Indonesia karena didiamin, saudara. Tangan yang berdarah-darah, ada senjata yang mematikan. Kanjuruhan terulang lagi, saudara. Betul. Hari ini, saudara, kita menjadi saksi. Ratusan orang sudah cukup.
Berapa lagi yang harus tumbang demi kebiadaban rezim ini, saudara? Betul? Mereka bukan mengayomi rakyat kita, saudara. Mereka bukan, saudara, justru membela oligarki, saudara. Betul? Udah rusak negara ini, saudara. Udah darurat kebohongan, udah darurat ketidakadilan, sudah darurat penista agama, saudara. Betul? Hari ini, saudara, kita akan menuntut kembali. Ternyata pemerintah kita nggak pernah serius, saudara. Betul? Nggak pernah mendengarkan aspirasi umat Islam, saudara. Mulai dari 212, saudara, sampai gini hari nggak pernah pemerintah bisa menyelesaikan masalah, justru menambah masalah. Ulama kita terus dikriminalisasi, saudara. Betul? Saya mau tanya, kalau begitu adil atau biadab? Adil atau biadab? Kalau biadab, diamkan atau lawan? Diamkan atau lawan? Siap lawan mereka, siap lawan mereka, siap lewat jalur konstitusi. Takbir. Mereka bawa konstitusi, ternyata mereka pengkhianat konstitusi, saudara. Betul? Ingat, saudara, kita sudah nggak pernah percaya lagi sama Jokowi, saudara. Betul? Kalau sudah nggak dipercaya, tahu malu, mundur dong. Betul? Mundur Jokowi, mundur Jokowi sekarang juga. Mundur Jokowi, mundur Jokowi sekarang juga. Mereka taat konstitusi, ini konstitusi TAP MPRS nomor 6 tahun 2002, tahun 2001. Apabila presiden sudah tidak percaya, harusnya tahu malu, wajib mundurin diri, saudara. Betul? Bukan sekarang, saudara. Kebanyakan buka tembok, saudara. Akhirnya, saudara, apa yang terjadi? Ijazahnya palsu. Betul? Ternyata ibunya palsu juga. Banyak yang palsu, saudara. Ibunya diduga palsu, bapaknya diduga palsu, ijazahnya palsu. Kemarin ngomong dokterannya, sekarang insinyur. Yang benar yang mana, Paul? Betul? Kalau begitu percaya nggak? Kalau begitu percaya nggak? Orang udah nggak dipercaya, tahu malu, mundur dong. Betul? Ini konstitusi kita bicara, kita nggak bicara, saudara, tentang inkonstitusional. Enggak, kita taat hukum. Justru taat hukum kita melakukan aksi di sini, saudara. Ini dilindungi undang-undang. Jangan bilang lindungi undang-undang. Ternyata kita dilindungi undang-undang. Mereka merusak undang-undang. Mereka tembakin kita dengan gas air mata, saudara. Betul? Kira-kira keji atau tidak? Keji atau tidak? Hanya memusuhi ulama, PKI atau bukan? Yang membantai rakyat Indonesia, PKI atau bukan? Yang membantai 6 jenderal, PKI atau bukan? Yang membantai 6 laskar, PKI atau bukan? Kalau orang Islam, mereka taat Pancasila, mereka punya ketuhanan yang Maha Esa, mereka takut kepada Tuhan, saudara. Tapi kalau sudah mereka tidak takut kepada Tuhan, ratusan orang dibantai, ini adalah kesetanan yang luar biasa, saudara. Betul? Kesetanan yang luar biasa, saudara. Inna lillahi wa inna ilaihi. Untuk itu, saudara, mudah-mudahan hari ini kita turun, mereka masih mau mendengar kita. Tapi kalau mereka nggak mau mendengar kita lagi, saudara, insya Allah kita sudah teruji. Kita akan bikin aksi besar-besaran. 4.11 kita turun. Kalau perlu 212 kita turun jutaan lagi, saudara. Takbir, takbir, takbir. Sallu ala Muhammad. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kita dengar waktu 6 pengawal imam besar ditembak, kemudian mati. Yang disalahin 6 laskar, betul? 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 Padahal yang mati 6 laskar atau polisi? 6 laskar atau polisi? Tapi yang disalahin siapa? Yang disalahin siapa? Pas kasus Brigadir J mati, yang disalahin siapa? Katanya Brigadir J selingkuh, betul? Betul? Di Kanjuruhan juga sama, 100 supporter mati, yang disalahin supporter apa polisi? Supporter apa polisi? Saya mau tanya, kacau atau tidak? Kacau atau tidak? Kok mirip ya? Mirip apa kagak? Mirip apa kagak? Saya mau tanya, emang polisi kayak Nabi maksum? Apa emang polisi gak pernah salah?
Saya mau tanya, jawab yang keempat, polisi pernah salah atau tidak? Pernah atau banyak? Pernah atau banyak? Tapi nggak mau ngaku. Iya. Harusnya gentle dong, ngaku, betul? Betul? Tapi saya nggak heran kenapa nggak mau ngaku. Karena presidennya juga nggak tegas, betul? Betul. Coba presidennya tegas, betul? Kira-kira kalau presidennya tegas bisa nggak kayak begitu? Bisa atau tidak? Berarti saya mau tanya, problemnya ada sama siapa? Sebut namanya, ada sama siapa? Ada sama siapa? Ada sama siapa? BBM naik gara-gara siapa? Harga bahan pokok naik gara-gara siapa? Negara kacau gara-gara siapa? Turun. Turun Jokowi. Sekarang juga lagi. Turun Jokowi. Turun Jokowi. Sekarang juga. Makanya ini aspirasi siapa? Aspirasi siapa? Kira-kira rakyat boleh nggak beraspirasi? Boleh atau tidak? Kira-kira di undang-undang diperbolehkan atau tidak? Boleh atau tidak? Berarti kalau ada yang melarang berarti melanggar undang-undang, betul? Betul? Berarti kalau yang melarang tersebut tidak taat dengan undang-undang, betul? Saya mau tanya, ini negara hukum atau bukan? Negara hukum atau bukan? Kalau negara hukum taatnya sama hukum, betul? Taatnya harus dengan hukum, betul? Makanya tuntutan kita minta ditegakkan supremasi hukum, betul? Berarti semuanya tuntutan daripada GNPR bagus atau tidak? Bagus atau tidak? Siap terus perjuangkan? Siap terus perjuangkan? Takbir! Takbir! Mau lanjut apa jangan? Tapi mukanya udah lemes. Lanjut. Lanjut. Betul. Betul. Siap lanjut. Siap ikut komando. Takbir. Takbir. Sallu ala nabi. Wah, betul berkali. Baik, selanjutnya Ratu yaitu Habib Relasi dan juga Ustaz Maulana Poso dari Jakarta. Silakan ke mobil komando. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelan suaranya udah lemas. Hah? Lapar? Haus? Hah? Sekali lagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat. Hah? Kalau suaranya pelan, mereka nggak bakalan dengar. Harus kencang. Pak Polisi, Pak TNI, masih adakah nurani kalian? Seragam, senjata dan gaji kalian dari rakyat. Tapi kalian malah membela pengkhianat. Sampai kapan kalian akan terus begini? Menyiksa dan menindas rakyat. Konspirasi kebiadaban. Membela kapitalis bejat. Penguasa lahan, tambang, dan sumber daya alam Indonesia. Wahai Pak Polisi, wahai Pak TNI, masih adakah di dalam hatimu cinta terhadap negerimu sendiri? Jika ada rasa cinta di dalam hatimu terhadap negeri ini, buka seragammu. Jika pemimpin ini tidak benar, bergabunglah bersama rakyat. Kita merdekakan kembali negeri ini. Bebaskan dari tangan oligarki. Masih semangat? Nggak ada suaranya.
Sampai kapan kalian mengikuti arahan komandan-komandan kalian yang dipelihara oleh oligarki untuk menindas rakyat yang membayar pajak untuk gajimu, membelikan senjata untuk dirimu, untuk melindungi rakyat, bukan untuk menindas rakyat. Kita harus bersatu. Pak TNI, Pak Polisi, kalian sekolah ke luar negeri untuk jadi antek asing menjajah negeri sendiri. Kalian kerjasama latihan pelanggan asing, sementara di negeri sendiri terjajah. Kau diam. Lepas ragamu, wahai prajurit yang mencintai NKRI. Jangan hanya menjadi semboyan dan kata-kata Pancasilais yang kau jadikan senjata untuk melindungi oligarki bangsat. Baik, pengkhianat bangsa. Wajar kalau orang-orang asing itu datang kemari, karena negeri ini adalah negeri yang kaya. Mereka memang harus jadi pembantu-pembantu kita, karena kita adalah negara kaya. Tapi dirampok. Saya tidak pernah menganggap Jokowi adalah presiden Indonesia. Maling! Saya bilang Jokowi, Anda bilang maling. Siap! Jokowi! 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 Turunkan Jokowi! Secepatnya! Gak tahu malu! Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami persilakan kepada Ustaz Maulana Pusat Siregar. Mana ya waktu tempat disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat? Masih semangat? Siap sampai akhir? Takbir. Jujur aja sebenarnya saya sendiri males datang ini untuk ikut demo nih, betul nggak? Karena yang kita demo ini khatamallahu ala qulubihim, betul? Seandainya Jibril juga datang nih mungkin nggak didengar sama mereka, betul nggak? Tapi karena kedatangan kita ini diundang oleh para ulama, insya Allah apapun namanya, apapun resikonya, kita siap bersama ulama. Takbir. Makanya saya setuju tadi dengan Bapak Kiai Haji Selamat Marif. Enggak perlu lagi ada 3 tuntutan. Tuntutan kita jadikan satu. Turunkan Jokowi. Turunkan Jokowi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada guru-guru kita, perwakilan-perwakilan ormas yang sudah memberikan orasinya pada akbar ketiga, aksi bela rakyat yang ketiga. Baik, untuk semangat lagi, mari kita bacakan sholawat, nyanyikan sholawat bersama-sama. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ahli zalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ahli zalimin bizalimin wa akhrijna min
وأشفي للظالمين بظلمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. Takbir, Allahu Akbar, takbir, Allahu Akbar. Saya tanya kira-kira masih siap bertahan? Masih siap bertahan? Masih ingin tetap di sini? Siap satu komando? Takbir. Saat ini apa target aksi kita? Nanti kita akan umumkan saudara setelah sholat maghrib. Kira-kira siap tunggu? Siap tunggu hasilnya? Siap tunggu hasilnya? Takbir! Allahu Akbar. Sekarang masih ada 6 menit. Jadi para tokoh sedang berdialog, berdiskusi untuk memberikan pengumuman resmi. Setelah maghrib akan ada pengumuman resmi dari GNPR. Kira-kira siap tunggu? Siap tunggu? Siap salat maghrib berjamaah? Takbir! Allahu Akbar. Tadi kita sudah dengar orasi-orasi, banyak usulan-usulan bagus. Ada atau tidak? Kira-kira usulan bagusnya banyak atau tidak? Banyak atau tidak? Para tokoh sedang berdiskusi untuk memberikan pengumuman. Maka kita siap menunggu untuk saat dengan komando GNPR. Kira-kira siap atau tidak? Siap atau tidak? Umat Islam masih semangat? Masih semangat? Takbir! Allahu Akbar! Takbir! Allahu Akbar! Kira-kira aksi kita gagal atau berhasil? Tidak ada pernah aksi yang gagal, betul? Betul? Karena Allah tidak pernah meminta kita menang atau kalah, betul? Yang Allah minta apakah kita mau atau tidak mau berjuang, betul? Makanya Allah mengatakan la tahqiranna minal ma'rufi syai'a. Jangan pernah meremehkan satu amal ma'ruf sekecil apapun, karena jangan salah, bisa jadi amal ma'ruf sekecil apapun itu bisa menjadi penyebab masukan kita dalam surganya Allah. Amin ya Rabbal. Mudah-mudahan capeknya kita di akbar 1, akbar 2, masuk ke akbar 3. Mudah-mudahan dosa-dosa kita diampuni. Amin. Mudah-mudahan seluruh amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan negeri kita menjadi negeri yang berkah. Amin. Pemimpinnya amanah. Amin. Pejabat-pejabat yang pengkhianat mudah-mudahan Allah gusurkan. Amin. Mudah-mudahan pejabat pengkhianat Allah longsarkan. Amin. Allah longsarkan. Amin. Amin ya Rabbal alamin. Kita baca suratul Fatihah, kita niatin nih hajat-hajat kita, terutama biar negeri ini dapat pemimpin yang adil. Kita baca suratul Fatihah dengan yang niat yang ikhlas. 40 orang kumpul, pasti ada satu doa yang mustajab, saudara. Kalau ada 40 orang kumpul, dia doa, doanya didengar langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Saat ini berapa yang kumpul di tempat ini? Insya Allah dengan pembacaan Fatihah, dengan niat yang ikhlas, insya Allah Indonesia akan mendapatkan pemimpin yang adil, pemimpin yang takut kepada Allah, pemimpin yang cinta kepada Rasulullah, pemimpin yang taat dengan ulama, pemimpin yang menjunjung tinggi ayat suci di atas ayat konstitusi. Ala hadhihi niyah wa kulli niyatin salihah wa ala ma nawa imamuna al-akbar al-habib Muhammad Rizq bin Husain Jab wa ala ma nawana salafus salih bi sirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Banyakin doa. Ini udah mau maghrib, 3 menit lagi maghrib, saudara. Salah satu mustajabat dakwah Bubail daripada azan. Banyakin doa, hajat apapun jangan lupakan. Hajat buat negara kita. Kita lebih sering mikirin perut kita, kita mikirin rezeki kita, kita mikirin keluarga kita, tapi terkadang kita suka lupa mikirin negara kita, saudara. Bagaimana Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam ngelihat pohon korma menangis yang nggak dijadikan mimbar, Nabi turun dari mimbarnya, Nabi peluk, Nabi bikin itu pohon menjadi diam, saudara. Andai kata Nabi ada di zaman ini, bagaimana Nabi tidak akan pernah diam? Kalau pohon saja menangis, Nabi diamkan. Bagaimana rakyat kecil menangis? Bagaimana rakyat kecil dalam keadaan sulit? Pasti Nabi tidak akan pernah diam
diam saudara ketika melihat kezaliman. Betul? Betul. Kalau kita cinta kepada Rasulullah SAW, kalau benda mati saja mendapatkan perhatian, maka sepatutnya bagi kita sebagai sesama bangsa dan negara wajib untuk kita perhatian. Turunnya kita hari ini bukan karena dapur kita sendiri, saudara, bukan karena keluarga kita sendiri, tapi dalam benak kita tidak akan pernah rela melihat rakyat kecil menangis. Berapa banyak gara-gara kenaikan BBM rakyat kecil yang sudah miskin semakin miskin. Betul? Yang sudah susah semakin susah. Betul? Saya mau tanya, yang miskin banyak atau sedikit? Rakyat kita yang susah banyak atau sedikit? Saya mau tanya, yang menangis banyak atau sedikit? Banyak atau sedikit? Makanya saudara, ini datang kita kemari nggak lain nggak bukan untuk istibaan khutwatan. Kita lagi menjalankan salah satu sunnah Nabi, memperhatikan sesama makhluk yang berada dalam kesulitan. Alhamdulillah. Berarti saya mau tanya, hadirnya kita dalam aksi seperti ini bagus atau tidak? Kira-kira dapat pahala atau tidak? Dapat ganjaran atau tidak? Allah, tijarah dengan Allah nggak akan pernah rugi, saudara. Kita kalau dagang sama orang, dagang di pasar, kemungkinan untung bisa 50-50, tapi kita berani, saudara. Tapi dagang dengan Allah, tak mungkin kita pernah rugi. Tijarah dengan Allah tidak akan pernah rugi. Makanya orang yang bodoh saja yang menganggap kalau demo itu cuma sekedar kumpul-kumpul gak ada manfaatnya, itu tidak paham esensi daripada perjuangan, saudara. Kita datang kemari bukan ngarepin pengen diterima istana, bukan. Kita datang kemari jangan ngetuk pintu rahmat Allah, kita ingin ketuk pintu pertolongan Allah agar Allah menolong kita. Kalau Allah sudah menolong kita, insya Allah umat Islam pasti menang. Betul? Saya mau tanya, ada yang lebih kuat dari Allah? Ada yang lebih bijaksana dari Allah? Ada yang lebih kuat dari Allah? Selain Allah kecil, betul? Pemerintahan kecil, betul? Semua selain Allah kecil, betul? Maka kalau kita yang kecil ini bisa selalu berta'alluq kepada Allah, niscaya kita akan menjadi kuat. Kira-kira siap ta'alluq kepada Allah? Siap bela Allah? Siap bela Nabi? Siap bela rakyat? Allahumma salli ala. Askil dulu, askil. Wa asbil Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asbil Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asbil Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ahli zalimin bizalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ahli zalimin bizalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ahli
selamat berbuka puasa pada yang melaksanakan puasa sunnah Nabi Kamis. Nggak panas, nggak apa.